Halo, Profesor Yusma. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, kami persilakan, Prof. Nah, saya coba share screen dulu sebentar. Ya, dari teman-teman di sini. Oke, selamat pagi. Dengan ucapan salam takzim kepada seluruh peserta yang hadir dalam seminar internasional dalam sempena Festival Sastra Gunung Bintang di Tanjung Pinang. Terima kasih kepada Bapak Rida Kaliamsi yang senang hati dengan takzim mengundang saya pada sesi pagi ini. Begitu juga kepada seluruh peserta yang hadir, dan salam hangat kepada rekan saya, Prof. Hasanuddin di Padang. Selamat pagi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dengan waktu yang tersisa hanya sekitar 20 menit, insya Allah ini kita cover apa yang bisa kita sampaikan saja sesuai dengan apa yang terdedah di dalam slide-slide yang sudah saya persiapkan ini. Slide-slide yang sudah saya persiapkan ini sifatnya hanya clue sebagai pemandu atau kursor bagi jalannya pemikiran kita tentang bagaimana sastra Melayu dan fenomena kemaritiman itu sendiri. Jadi kursor atau clue ini sifatnya saya ambil, saya cantol dari beberapa sumber-sumber bacaan, sumber-sumber literatur atau bibliografi yang ikut memperkaya bagaimana cara kita melihat fenomena sastra dan kemaritiman yang dua-duanya merupakan satu jalan yang berbeda. Saya memberi judul pada sesi ini, seminar ini adalah jalan pulang dan jalan penaklukan yang terkandung di dalam dua fenomena ini, yaitu fenomena sastra dan fenomena kemaritiman. Sastra dan kemaritiman ini boleh dilihat sebagai jalan pulang bagi sastra, dan kemaritiman itu adalah sebuah jalan pergi atau jalan penaklukan. Ketika saya menyebut maritim, itu yang terhimpit dalam mega pikiran saya selaku anak Melayu, ada beberapa tokoh besar. Antara lain, kita boleh mengenal nama Columbus. Selain itu ada lagi nama besar lain dalam proyek kecerlangan atau proyek famous atau proyek glamour, proyek ketenaran di masa itu, yaitu Amerigo Vespucci. Itu di benua yang jauh sana, dua tokoh ini, Columbus dan Amerigo Vespucci. Di dalam benua yang terlalu dekat dengan diri kita, ada tokoh besar yang sama-sama dalam beberapa versi penceritaan sejarah disebut sama-sama menemukan tanah baru atau tanah liat atau benua baru atau kontinen baru bernama tanah baru, boleh disebut hari ini sebagai benua Columbus atau benua Columbia, yaitu tokoh dari kita adalah Awang atau Panglima Awang atau Henry of Malacca, atau dalam sapaan lain disebut sebagai Awang Henry atau Henry Dule. Andaikan Awang ini tidak pulang dan tidak menghilang dalam sebuah kegaiban sejarah, maka kontinen itu bukanlah bernama Columbia, bukan juga bernama Amerika hari ini. Dia pasti akan bernama dengan tabalan nama besar anak Melayu dalam posisi budak dalam pelayaran Portugis ketika itu. Dia akan bernama benua Awangia, benua Sang Awang atau benuanya si Awang. Awang ini masih dalam beberapa versi pertengkaran sejarah dan pertengkaran karya-karya kreatif anak Melayu. Versi-versi yang menyebut berasal dari Sumatera, tanah Swarna Dwipa. Berasal juga dari versi lain menyebut dari Melaka.
juga disebut berasal dari Maluku. Juga ada satu versi lagi disebut dari Cebu. Cebu ini sebuah wilayah tengah Kepulauan Filipino, yaitu orang-orang Cebuano. Orang-orang ini termasuk orang-orang yang mengendarai gelombang dan menukangi ombak. Anda ingat Magellan? Ini wilayah talukan Magellan, antara lain Cebu itu. Dan Cebu dalam beberapa versi diambil dari bahasa Islam, yaitu subuh. Kata subuh. Kemudian hari ini dia menjadi kota terbesar di Filipina setelah Manila, yaitu kota Cebu, terletak di Filipina Tengah. Ketika saya menyebut awam, siapa dulu yang harus kita kedepankan? Columbus, Amerigo Vespucci, atau awam? Awam, Sang Henry ini, atau Henry the Black. Dalam satu novel yang ditulis oleh Harun Aminur-Rasyid, yaitu seorang pengembala bahasa Melayu, seorang penukil bahasa Melayu, seorang pakar dalam bahasa Melayu di Semenanjung, yang salah satu buku yang pernah terbit di Singapura, dan novel yang ditulis Harun Aminur-Rasyid itu menceritakan tentang pelayaran awam, yaitu Panglima Awam, dia punya tajuk atau dia punya judul. Oke lah, awam mampu berlayar, membelah lautan samudra yang jauh, samudra yang besar. Tapi awam berbekal sejumlah cuca, sejumlah mantra yang mungkin tidak didengar oleh awam, tapi itu ada dalam degup jantung sang bunda yang ditinggalkan awam di tanah Melayu itu. Cuca doa syair dalam gelap gulita dada sang bunda. Dengan hajat besar, awam dibungkus oleh sebuah power, oleh sebuah kekuatan yang bernada hidrophobic. Apa itu hidrophobic? Awang ini digelung, diselimuti dengan keperkasaan jimat lindungan daun keladi. Apa itu daun keladi? Itulah yang disebut sebagai hidrophobic. Selemas-lemasnya awang dalam pengaruhan atau dalam pelayaran yang basah itu, awang tidak akan pernah basah karena dia sudah dibungkus dengan coated jimat daun keladi. Bunyi mantra itu seperti inilah mungkin bunyi di dalam degup gelap jantung sang bunda itu. Hai awang, berangkatlah kau nak. Ini penawar licinnya daun keladi yang membuat engkau tiada basah dan tiada kuyup. Di sini awal cerita tentang perapahan maritime dalam penceritaan Melayu. Kita tidak merapah pada wilayah apakah si awang dibaptis pada sebuah gereja oleh gaya Katolik Latinia atau gaya Katolik Semenanjung Iberia. Kita tidak membahas itu, tetapi kita membahas bagaimana awang datang dalam sejumlah figur besar yang didodoi-dodoi oleh sejarah, yang didodoi oleh ensiklopedia peradaban hari ini bernama Columbus, bernama Amerigo Vespucci, dia setara. Nah, sekarang mari kita periksa. Columbus mendarat di benua baru itu tepat pada tanggal 1 Maret 1504. Dan pendaratan ini menggunakan simbol-simbol, menggunakan relasi-relasi yang ada hubungannya dengan fenomena lunar dan fenomena maritim. Ketika mereka dalam pelayaran itu sudah sampai, tapi mereka tidak bisa mendarat. Mereka dihadang oleh kekuatan orang-orang tempatan, orang-orang Hindian yang berarak menunggu mereka di sepanjang pantai itu. Sementara perbekalan Columbus dengan
armada lain semakin menipis. Tidak ada jalan lain. Mereka harus mendarat mencari makanan. Tapi ini bakal berdarah, bakal terjadi pertempuran besar. Tapi Columbus dengan cerdik memanfaatkan kedatangannya sebagai jalan penaklukan, sebagai jalan pergi itu, dia memanfaatkan apa yang dikatakan dalam tradisi tasawuf, itu disebut sebagai drama kosmik dengan kekuatan mistik yang dipermainkan, yang berada dalam layar kosmos di langit-langit sana, antara lain. Yaitu dengan cara pas mereka sampai dengan alasan untuk mendarat, mereka menggunakan senjata drama kosmis, yaitu jatuh gerhana bulan. Pada saat jatuh gerhana bulan itulah mereka bersorak dari bahtera yang berteriang di atas gelombang-gelombang lautan Atlantik itu. Mereka berkata, wahai orang-orang tempatan, wahai orang-orang Indian, kau lihat di langit sana, bulan berdarah. Ini menandakan ada apa yang terjadi di tanah kalian. Kalian disumpah, kalian dilaknat oleh kekuatan langit. Orang-orang Indian melihat fenomena itu dalam ketakutan, akhirnya mereka memberi ruang kepada Columbus untuk mendarat di tanah baru itu dengan memanfaatkan gerhana bulan sebagai satu sesi drama kosmis yang mereka permainkan dan mereka perhitungkan sejak mereka meninggalkan tanah Eropa, bahwa ketika mereka akan sampai di tanah baru itu pas jatuh pada fenomena gerhana matahari. Ini fenomena maritime, selain awang. Kita tidak mengerti. Inilah tugas-tugas para peramal kehidupan yang bernama sastrawan, bernama seniman, mencungkil apa-apa drama kosmis yang dipermainkan atau yang dijadikan semacam instrumen untuk beroperasinya, sehingga awang tiba di tanah Venezuela, di tanah Peru, atau di tanah Chili, yang pantai barat mereka tidak menggunakan pantai timur. Silakan, ini sebuah jelajah-jelajah sifatnya meramal, melampaui di belakang teks tentang sejarah-sejarah yang membeku itu. Kedua, kisah bulan mengambang. Maka saya kasih tanda petik situ kata ambang. Ini adalah fenomena lunar. Frida Kaliamsi, Starji Kalzum Bahri, sampai ke, yang bilang Prof. Hasanuddin tadi, Khairul Anwar, bahkan Iwan Simatupang, mereka melihat bulan mengambang di atas permukaan body star, di atas permukaan air. Itu adalah simbol body star, simbol ketenangan, simbol pasifis yang disediakan oleh permukaan air. Itu bisa dan lemak dan nikmat dinikmati dari permukaan laut. Jadi kata bulan mengembang bukan mengembang, di situ mengambang. Mengambang itu di atas air, di atas permukaan maritime, di atas al-bahar, di atas air, ambang itu. Bukan ngembang. Maka satu diksi atau entry kata dalam Melayu diperkenalkan kata mengambang. Dia mengambang di atas permukaan air. Bulan, untuk fenomena bulan. Begitu juga matahari pada peristiwa lunar, pada peristiwa solar. Ada kata sepenggalah. Itu juga ditemui kata itu ketika berada di atas permukaan laut. Orang Pulau 7, orang Anambas, sangat akrab dengan kata 7. Melesat dalam gulita malam. Kita menganggapnya komet yang pecah, komet yang terjun, komet yang terbang. Tapi itu 7 adalah permainan-permainan mistik, adalah sebuah cara dodoi orang saling merindu, tapi rindunya mungkin negatif. Maka orang mengenal kata 7 pecah, 7 di tengah laut dan jatuh, hilang dalam kegaiban sebagaimana awang yang mengalami hilang secara gaib yang dibungkus oleh kekuatan hidrofobik tadi itu. Begitu juga dengan kata gurita. Gurita itu sangat nikmat, dituntun oleh kehadiran sejumlah bintang-bintang di permukaan laut. Ada dulu teman saya,
orang Kepulauan Riau, sekarang tinggal di Bandung atau di Bandung. Dia berkelana seorang diri dari Amerika, dari New York menuju Bali, menggunakan satu kano saja kecil. Dia berlayar seorang diri. Saya tanya bagaimana nikmatnya di atas Pasifik. Di tengah-tengah laut tidak ada gelombang. Yang ada gelombang, yang ada debur ombak itu di pinggir laut. Di sana tenang. Kita menemukan diri yang sejati, ego yang sejati. Saya menyatukan diri saya dengan bulan yang sedang mengambang. Besok pagi saya akan bercanda dengan matahari yang sepenggala. Begitu juga berikutnya sampai senjakala. Saya semua dalam keadaan bercanda dan saling menggoda. Kenikmatan perjalanan dari New York ke Bali ketika itu. Maka dikenallah kata bintang jatuh, komet terbang. Ini adalah fenomena samudra. Sekaligus juga dia adalah bagian apa yang disebut oleh Prof. Hasanuddin tadi sebagai continental culture atau continental civilization. Dia juga dinikmati dari padang gurun. Tidak hak, bukan miliknya si samudra saja. Bintang jatuh, komet terbang, dan seterusnya. Sehingga sesuatu yang jatuh, dia akan takluk. Sesuatu yang jatuh sebagaimana simbol Columbus tadi menggunakan jatuhnya bulan berdarah ketika jatuh pada 1 Maret itu, maka takluklah tanah baru itu dan membangun satu jalan cinta yang baru. Dan ini alhamdulillah kalau terjadi itu pada Awang kemarin, jatuh cinta yang baru pada tanah baru, kita tidak bisa lagi memberikan bagaimana besarnya sumbangan ke Melayu. Terlepas Awang pada ketika itu dipersepsikan sebagai seorang budak, maka dia ada peran tersendiri sebagai pemandu nahoda, menemukan tanah-tanah baru demi menyelesaikan satu proyek ketenaran di era itu, pada abad 16 itu. Nah, sekarang kita periksa. Sebelum Columbus 1504 sudah ada tokoh yang sudah menemukan, walaupun tanah itu Venezuela, yaitu Amerigo Vespucci 503. Sementara Melaka jatuh di tangan Portugis 1511. Jadi kalau kita lihat dari tarikh kalender, harus dilakukan secara pemeriksaan kritis. Di mana Awang dalam 1511, sementara Vespucci sudah menemukan Amerika 1503. Tapi kita tidak mempertengkarkan tarikh. Yang kita ajak dan kita tarik di sini adalah bagaimana akal kemaritiman Awang muncul sebagai bagian dari akal ilahiyah, akal nubuah, akal profetik, membawa penceritaan baru dalam korpus sastra Melayu, dalam korpus ingatan sejarah Melayu. Sehingga saya menyebut dalam candra psikologi, ihwal terbang, fenomena jatuh, fenomena takluk, itu memberi efek apa yang disebut sebagai oceanic feeling, perasaan menyamudra. Di sini sastra masuk sebagai alat jatuh, sastra datang sebagai alat terbang, sastra bertandang sebagai alat takluk di satu sisi. Kemudian ada sisi yang mengingatkan waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke. Sastra menjadi jalan pulang. Jalan pulang, maritim jadi jalan penaklukan. Nah, sekarang mari lagi kita lihat. Sebelum jauh, ada fenomena yang sama dilakukan pada era perang sebelum Masehi, yaitu Lydia Mendes menggunakan gerhana matahari. Gerhana matahari ini setara dengan kosmografi Selatium, fenomena penyerangan tentara Aceh ke Riau Lingga, tepatnya arah ke Penyengat. Kekuatan Penyengat atau konstruksi pemikiran Kesultanan Riau ketika itu memanfaatkan drama hospis yang ada di sekitar Selatium yang dikuasai oleh minda pemikiran orang-orang dalang, orang laut di Juanda, atau boleh disebut sebagai orang sekitar, atau orang-orang suku, atau orang-orang yang menguasai laut sekitar Selatium. Karena Selatium itu ada, ini saya beri contoh, Selatium itu adalah jembatan 5 hari ini di pulau antara Rempang dan Galang. Itu kosmografi air, sungai dan arusnya tidak bisa diberikan dalam pemikiran orang Aceh. Di sini tidak terjadi apa yang disebut sebagai non atau apa yang disebut sebagai penyengat sentris.
dia ini merujuk pada keperkasaan yang ada pada minda orang dalam, orang laut, dan sekitarnya. Oke, saya meminjam beberapa pandangan filsafat tentang di mana posisi sastra. Sastra ini berada pada jalan yang ketiga, yaitu trivium. Sastra sebagai teks suci juga itu masuk dalam sisi gramatika. Nah, di sini maritime datang sebagai panggung dan setting locus. Dia memberi pencahayaan kepada alam dan dunia pada anak-anak Melayu. Insutan berikutnya, maka muncullah syair, sajak, puisi, yang kemudian berinsut menjadi tradisi orality. Orality itu bisa syair, bisa cuca, bisa mantra-mantra yang kemudian diangkut oleh Ibrahim Sattah, diangkut oleh Starji Ghazom Bahri dari fenomena akal ketuhanan yang dikonstruksikan oleh orang-orang laut, orang Mesuku, orang-orang Bajau sampai ke Pulau Dindi sana. Ini kisah awalnya dari akal ketuhanan yang bagaimana persemendaan pertemuan Musa dan Khidir. Ketika itu mereka tetap menggunakan idiom dan panggung-panggung maritime. Akal kemudian, akal intelektualisme spiritual juga ada pada kandungan syair, cuca, mantra, wafa orang laut, orang Maro, orang Mesuku, Bajau, Seletar, orang-orang Galang. Semuanya dalam visi aquatika, visi kelautan. Dan contoh hari ini saya beri contoh pertemuan antara Ibnu Arabi dan Khidir. Ketika luar laut yang sedang bergolak, orang-orang yang dalam ketakutan, maka para jamaah dalam lautan itu, dalam perahu itu mengenal ada satu tokoh besar dalam pelayaran ini, maka dia mohon dan minta kepada tokoh besar tadi, tolonglah berdoa, hentikan air. Maka dengan sigap Ibnu Arabi manjat ke atas tiang yang paling tinggi dari bahtera itu, dia berkata dalam doanya, "Wahai laut nan bergolak, tenanglah, di atasmu adalah lautan mengatasi segala lautan pengetahuan." Di sini domain wasilah. Dan ini terjadi menjadi konstruksi syair yang kecil-kecil bagi keselamatan pelayaran orang-orang laut yang menduga, yang mengayau dan merapah laut-laut Kepulauan Melayu atau Malay Archipelago sampai ke Kepulauan Sulu sana di Afrika, di Filipina. Lanjutan dari visi aquatika tadi. Maka muncullah hal-hal yang alegorik, analogis, malah anagogis. Analogisnya ada dimensi spiritual. Muncul nama-nama seperti ini dalam penyebutan orang-orang laut yang dinisbatkan sebagai penguasa laut, sekaligus mereka menghasilkan tradisi orality yang kuat dengan target menaklukkan dan meringkus kebebasan Tuhan dalam tanda petik. Tara itu nama anak gadis yang diambil dari fenomena anak itu lahir pada musim utara. Anak yang lahir pada musim barat diberi nama Sri Barat dan seterusnya. Mengikuti mata angin ada Tenggara. Ada keunikan Tenggara ini dengan satu kata. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Eropa, Tenggara itu dua kata, South East, selatan dan timur. Kemudian ada fenomena drama kosmis, muncul kata pelangi dari bahasa Melayu. Itu juga satu kata. Bahasa Eropa, dua kata, rain and bow. Gerhana demikian juga. Air pasang perbani. Kemudian dalam mode of production, itu dikenal dalam wilayah-wilayah orang-orang di perairan maritime itu kata berkarang, berkelam, nyumi, ngedek, sampai dengan kebakaran gastronomi, sampai dengan olah-olahan derivatifnya. Tingkatnya pada olah-olahan derivatif itu dalam bentuk kue-mue yang kaya di sekitar Pulau 7, Anambas, dan seterusnya. Kemudian wilayah spasial, Karang, Teluk, Tanjung, Tokong, itu dinisbatkan kepada sea nomad itu. Dia mereka yang diberi kuasa untuk menguasai wilayah-wilayah apa yang disebut sebagai topografi yang tak terjelaskan dalam pandangan penyengat itu, dalam pandangan lingga atau daeng. Maka doa, cuca, mantra, sajak, puisi itu bagi orang-orang sea nomad ini diarahkan ke masa depan demi mengamankan masa lalu dan menjinakkan kekinian. Ada semacam kesadaran kosmik
yang hendak ditarah oleh doa, cuca, mantra, sajak, puisi itu, bahwa manusia, kata Einstein, tak lebih daripada zarah kosmis yang menari mengikuti lantunan dan gegupnya maha misteri dari kejauhan dan serba sayu. Saya baca salah satu bentuk simpai dari cuca yang sifatnya paku bumi atau paku laut, paku air. Seperti ini misalnya. Unik katanya bumi, lagi terlekat kunci Allah. Tak terlalu kata Muhammad, hak katanya Allah, berkat kalimat la ilaha illallah. Ini fenomena apa? Belum tentu ini pengaruh Islam masuk wilayah-wilayah zaman spiritual, era paganisme juga muncul, dipersatukan dalam kekuatan olah literal, olah orality. Bentar, sedikit lagi ya. Oke, ini masuk ke intinya. Sekarang kita lihat fenomena Tuhan Bahari. Dalam Gurindam 12, itu juga berserak kata-kata yang berkait dengan al-bahar, maritim. Juga dalam syair Gemala Mestika Alam dari Raja Ali Haji. Di sini juga muncul puncak dari katuk cuca mantra wafa yang sifatnya dibawa oleh kaum Sinomen itu menjadi gerakan imajinal kreatif, universe ke multiverse. Jadi orang lagi tidak merujuk pada alam yang satu, tetapi sudah mengarah kepada jagat majemuk, maka keluarlah dalam ide-ide kosmik Melayu mengenal apa yang disebut sebagai langit yang tujuh, langit ketujuh. Itu adalah bagian dari bentuk persumpahan Melayu dalam syair, dalam cuca, dalam mantra. Apa tujuannya? Demi meringkus kebebasan Tuhan lewat puisi dan sastra. Sambungan lagi. Saya mengandaikan, oh ini terlalu panjang nanti saya jelaskan dalam apa? Dalam pertanyaan, kalau ada pertanyaan. Menurut Julia Kristeva, kemudian Gilles Deleuze, posisi sastrawan itu sebagai peramal kehidupan. Di sini sastra berdiri, syair, cuca, wafa, dan Bani Bohemian Sinomen itu menceburkan diri dan menyemburkan cuca-cuca itu. Apa kata Spinoza? Tuhan ada andaian, afek di sini. Tuhan kalau diperhadapkan dengan alam, maka yang keluar adalah alam. Di sini Sinomen memposisikan diri dalam bagian dari persemendaan alam atau co-natural, co-creator dari natural. Ketika diberi afek pada manusia antara Tuhan dan alam, misalnya manusia dan alam, maka yang lahir adalah tragedi. Ini dicatat oleh sejarah, dicatat oleh sastra. Kemudian manusia di dalam alam, dia menjadi tuahan saleh. Nah, di mana orang-orang Seltar, di mana orang-orang Widuanda, saya mengambil ini, saya tidak melalui pandangan istana sentrik, melihat Kepulauan Riau, melihat Melayu dari pandangan orang-orang pengayuh, sampan. Jadi dia dalam posisi manusia di dalam alam, kata Spinoza, maka dia akan melahirkan pesuahan saleh. Tapi ketika manusia melawan alam, dia akan menjadi victim, menjadi korban. Saya setuju apa yang dibilang oleh Prof. Hasanuddin tadi, bukan karena identitas atau entitas Melayu. Seluruh karya-karya di dalam Indonesia seperti karya-karya SBY Setiawan, saya nikmati di Kompas, itu karya anak-anak Melayu antara lain. Nah, karena dia menyatu di dalam alam, dia tidak melawan alam. Kalau dia melawan alam, karya-karya SBY itu dia akan menjadi korban kemelayuan. Terakhir, maritim dan ilusi teologis. Nah, di mana posisi Bahari, awang, awangisme, kita membawanya, menjinjitnya menjadi kritik atas kesadaran siapa kita. Semua bernilai penyengat, semua bernilai pada satu pulau. Pulau itu bisa kita anggap sebagai dodoi-dodoi, boleh saja, tetapi ada hamparan-hamparan, apa yang disebut sebagai kutub khanah yang harus dijilat, harus diuli, harus dicungkil lagi orang Melayu. Tidak sebatas penyengat semata kemelayuan itu. Saya berada di dalam Sungai Siak ini juga bagian dari visi akuatika dan maritime. Kritik atas kesadaran itu bisa juga kritik atas nilai dan kepiluan Melayu. Maka kepiluan, kesadaran, dan nilai itu diarak sebagai alat perlawanan, pembangkangan dengan visi debatisme. Sekaligus
hadir paradoks pasifis atau paradoks kedamaian yang dipersembahkan oleh semangat Tuaism. Hang Tuah, itu maksudnya. Saya kira sampai situ dulu, hanya untuk menggoda, mengganggu. Yang jelas, saya ingin menyemburkan satu manfaat dunia batin dalam upaya memajukan civilization. Saya ambil dan saya kutip doa bangsa Fenisia purba berbunyi, oh Tuhan, laut ini begitu luas dan perahuku teramat kecil. Tutup dari puisi Yonis, perahu bergerak dan daratan pun menjauh. Ini semua fenomena-fenomena yang berangkat dari kemaritiman. Itu bukan milik Melayu semata, tetapi Melayu bagian dari kamar besar rumah maritim itu. Maka berujarlah dalam candra-candra bahwa sastra sebagai jalan pulang, maka dikenalkah kata nostalgia. Untuknya ya, orang berindu-rindu ketika mau menyembuhkan satu penyakit pada sebuah cara, maka dikenalkan kepada seorang dokter, dokter ini menolak penyakit si fulan, dokter kedua begitu juga menolak, tak diketahui apa penyakitnya. Akhirnya dokter yang kelima berkata, jalan satu-satunya untuk menyembuh si pasien ini adalah dengan cara dibawa pulang ke kampung. Inilah jalan sastra. Apa caranya? Dibawa pulang ke kampung. Apa namanya? Inilah yang disebut sebagai kata pertama di dalam dunia medis, yaitu nostalgia. Inilah jalan terbaik. Nostalgia itu adalah notos dan alstos. Bermakna pulang dan sakit. Halo? Satunya orang yang sedang hampa jiwa, dia harus dipulangkan ke kampung halaman dengan jalan sastra. Maka jalan sastra adalah jalan nostalgia untuk menyembuhkan segala penyakit ketika orang sudah penat dan letih melakukan penaklukan dan perantauan. Sudah jengah dengan segala penaklukan dan segala fenomena pergi. Saatnya sastra memberi ruang pulang dalam bentuk nostalgia kepada ruang bernama Riau Lingga, Riau Johor, ataupun Riau di Swarna Dwipa yang tempat kami tinggal pada hari ini. Maka orang berindu-rindu makan kue emaknya itu bagian dari pengobatan nostalgia. Nostalgia adalah sebuah kata yang ditemui bagi pengobatan medis dan dia menjadi kata medis hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu buat Prof. Ismail. Kita langsung aja ke pembicara selanjutnya, Rendra Setiadi Harja di Tanjung Pinang.